Bagaimana caranya supaya anak kita tertarik kepada buku? Satu, ambil buku dan bacakan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Ayu Gana. Ya, lagi dan lagi aku bikin video berdasarkan dari pengalaman aku. Nah, video kali ini dibuat berdasarkan dari perjalanan aku. Bagaimana sih aku mendidik anak aku supaya dia mau membaca, dia punya kebiasaan membaca. Ya, aku tahu bahwa perjalanan itu masih panjang banget, masih harus melewati step-step sampai dia bisa gemar membaca. Setahu aku, step untuk bisa sampai ke gemar membaca itu adalah yang pertama, anak tertarik pada buku, kemudian anak bisa membaca, yang terakhir adalah gemar membaca. Nah, aku masih di step awal nih. Gimana caranya menstimulasi anak supaya bisa tertarik kepada buku dan punya kebiasaan membaca buku. Nah, kuncinya adalah bagaimana anak bisa tertarik kepada buku adalah stimulasi yang kita berikan di saat usia dini. Di saat kita bagaimana memperkenalkan buku itu dan memperlihatkan bahwa membaca buku itu menyenangkan, buku adalah sumber pengetahuan dan segala macam. Kita tahu kan, banyak banget manfaat untuk bisa membaca buku. Menambah pengetahuan wawasan dia, mengembangkan kemampuan imajinasi dia, belajar tentang karakter, kehidupan sehari-hari, lingkungan sekitar, dan banyak hal lainnya. Aku membacakan buku untuk anak aku tuh dari 0 bulan gitu. Itu jarang banget. Saat dia sudah bisa duduk sekitar 6 bulan, nah baru tuh aku sodorkan buku hampir tiap hari, dan aku menjadikan buku itu menjadi salah satu permainan buat dia gitu. Nah, anak aku sekarang sudah hampir 3 tahun dan hasilnya memang anak aku tertarik banget sama buku. Bahkan dia kalau sekalinya baca itu nggak cuma satu buku, dia minta beberapa buku. Nah, sekarang dia di tahap yang dia mau pegang buku sendiri, dia mau bolak-balik sendiri, dan bahkan dia tuh kayak mencoba untuk menceritakan apa yang ada di buku itu. Walaupun belum bisa merangkai satu kalimat gitu, tapi dia sudah bisa kayak menebak ini ngapain atau lagi apa dan segala macamnya. Aku sudah mencari tahu, menggali informasi sebaik mungkin bagaimana sih efektifnya mengajarkan anak untuk membaca sejak dini. Ada poin-poin yang aku juga tambahkan yang mungkin caranya juga bisa digunakan buat ibu-ibu sekalian. Berikut kesimpulan tips-tips yang worth ke aku, siapa tahu bisa worth juga buat teman-teman. Yang pertama adalah membacakan buku sesuai dengan perkembangan usianya. Yang jelas buku-buku yang kita kenalkan adalah mempunyai gambar-gambar yang menarik. Nggak perlu terlalu banyak tulisan, emang stepnya emang mereka tuh mengenal gambar dulu. Usia 0 sampai 6 bulan itu paling tidak buku-bukunya punya gambar-gambar yang sederhana, gambar-gambar yang memiliki beberapa warna saja. Buku yang diberikan itu bisa dalam bentuk boardbook atau kain. Anak di atas 1 tahun itu lebih baik pakai boardbook, karena pengalaman aku di atas 1 tahun dia pakai buku yang softbook gitu, banyak buku yang dia sobekin karena di usia segitu emang aktifnya tangan pingin pingin menggapai sesuatu, pingin merusak sesuatu, dia pengen tahu apa sih efek dari apa yang dia lakukan. Nah, di 1 tahun ini aku mulai lebih rutin lagi mengenalkan huruf-huruf, angka, huruf hijaiyah, animal, buah-buahan dan segala macam. Nah, saran dari aku kalau bisa sih gunakan gambar yang real. Real gambar kelinci itu seperti apa, real gambar apel itu seperti apa. Kalau misal dia pakai gambar yang dikartunkan, nah setiap kartun itu kan berbeda-beda, setiap gambar itu kan berbeda-beda. Nah, dia kayak sempat bingung gitu kalau anak aku. Jadi lebih baik langsung melihat realnya seperti apa. Jadi dia tidak bingung ketika emang beneran ada apel sama gambar apel. Masuk ke umur 2 tahun itu bisa diberikan buku-buku softbook. Nah, buku-buku softbook ini harganya lebih murah dibandingkan kita beli boardbook gitu. Di usia 2 tahun ini aku memberikan buku-buku yang ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, karakteristik yang bisa membangun
empati, keberanian dan segala macam. Karena 2 tahun itu sudah cukup mengerti, buku itu menjadi contoh, bisa dicontohkan. Jadi ketika kita komunikasi sama dia, apalagi kalau umur 2 tahun itu kan kayak sudah masanya toilet training ataupun lepas susu dan segala macam. Nah, kita menjadikan buku itu sebagai kayak sumber contoh buat dia gitu. Jadi kayak misal, oh Omar kemarin minum susu di gelas bukan di dot lagi, atau wah Omar kemarin pipisnya di kamar mandi loh. Nah, dia akan mengingat cerita-cerita yang biasa kita bacakan sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Yang kedua adalah membacakan dengan ekspresif, dengan intonasi, dengan artikulasi yang jelas, kalau bisa ngomong yang keras seperti itu, supaya anak itu benar-benar bisa mendengar dengan baik, menangkap kosakata dengan benar. Lalu juga sekreatif mungkin, seperti sambil bernyanyi. Ada banyak kan beberapa buku-buku yang sebenarnya itu ada nyanyiannya gitu, tapi dijadikan buku. Ya buat dia seperti bermain seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah membacakan buku untuk dia minimal 15 menit. Ini uji coba dulu ya, tergantung anaknya. Pahami suasana hati mereka dulu. Kalau situasinya ternyata dia sedang mengantuk, ya sudah, ditunda dulu, bisa dilanjutkan besok. Atau dianya lagi lapar tapi kita maksa buat membaca gitu, nah itu jangan. Pokoknya jangan paksa anak, pahami dulu situasinya dia, kondisi dia, pahami hati dia juga seperti apa. Pokoknya buatlah suasana membaca bersama itu adalah hal yang menyenangkan. Nah, kalau aku membacakan minimal 15 menit sehari itu 2 kali, siang dan malam, ini supaya membuat kebiasaan untuk dia gitu, dalam sehari itu ada waktunya membaca buku. Nah, kadang juga bisa lebih dari 2 kali, tergantung dia maunya gimana. Selanjutnya adalah tanamkan bahwa membaca buku itu adalah sesuatu hal yang menarik. Membaca buku itu adalah hal yang bisa menambah pengetahuan. Pokoknya kita afirmasi dia bahwa membaca buku itu adalah hal yang menyenangkan. Biasanya ini anak kecil kan kayak, Abi kemana? Abi kerja untuk apa? Kerja cari uang untuk beli apa? Beli buku supaya apa? Supaya pintar dan segala macam. Nah, afirmasi-afirmasi seperti itu yang ditanamkan ke anak kita supaya dia tahu bahwa membaca buku itu sebuah kebutuhan, bukan hanya sekedar hobi saja. Selanjutnya adalah ciptakan lingkungan yang suka membaca buku. Jadi nggak cuman orang tua aja, nggak cuman aku aja yang mengajarkan membaca buku, membacakan dia buku. Suami aku, kebetulan alhamdulillah keluarga aku juga membacakan buku seperti kakek neneknya, om-omnya. Jadi ketika kita tidak bisa atau nggak punya kesempatan untuk membacakan buku, nah dengan kita menciptakan lingkungan membaca buku, nggak harus sama aku, sama orang lain, dia juga bisa dibacakan buku. Selanjutnya adalah contohkan, dan contohkan. Nah, kita orang tua menjadi role model dia sebagai panutan. Biasanya anak-anak akan meniru apa yang menjadi kebiasaan orang tuanya. Jadi anak itu perlu melihat bahwa orang tuanya itu tertarik kepada buku juga. Jadi momen-momen bersama ketika kita membacakan buku sama dia itu adalah momen-momen yang dia masukkan ke dalam memorinya bahwa membaca itu adalah hal yang menyenangkan dan penting. Selanjutnya adalah sediakan tempat buku yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Jadi usahakan dia punya rak atau tempat buku yang mudah dia bisa ambil, dia bisa pilih sendiri. Nah, ini worth it banget dilakukan ketika dia sedang bermain lalu dia melihat buku. Jadi dia sempatkan untuk membaca buku dulu, dia pilih apa yang dia mau baca, lalu minta dibacakan. Selanjutnya adalah lakukan, jangan bosan melakukan komunikasi bersama dia. Lakukan interaksi pada saat di proses membaca buku, itu dilakukan tanya jawab. Lalu juga mungkin di sela-sela kegiatan itu tanya jawab lagi,
setidaknya mengingat apa sih isi cerita yang sudah pernah diceritakan. Ini berguna banget buat menambah kosakata dia, juga melatih berbicara dia. Berikutnya adalah menghadiahi anak tidak melulu soal mainan, tetapi diberikan buku. Sudah dari awal beberapa teman kalau ditanya kamu dikaduin apa, aku mau dikaduin buku. Menurut aku buku itu investasi jangka panjang banget, bisa turun-temurun juga, dan manfaatnya banyak banget lah, bisa mengajarkan dia membaca buku, apalagi buku nggak murah. Selanjutnya adalah berlibur ke toko buku. Nah ini sebenarnya belum aku lakukan sih. Memang aku rencananya dan sudah sempat bilang sama suami kalau ngajak anak-anak ke toko buku ketika dia emang sudah bisa mengerti, memahami, memilih sendiri apa sih buku itu. Nah di usia dia yang sudah 2 tahun lebih ini dia kan sudah mengerti. Tetapi karena pandemi ini jadi ke toko bukunya masih ditunda dulu gitu ya sampai aman. Jadi selama ini dia hanya membaca buku sendiri. Tapi ini cara yang worth it banget. Dia pasti, aduh aku nggak bisa ngebayangin gimana senangnya dia ketika dia ke toko buku dan bisa memilih buku. Dia bisa melihat banyak buku yang bergambar yang menarik. Aku nggak bisa ngebayangin, pasti dia senang banget. Yang terakhir adalah jangan lupa memberikan dia pujian. Sekecil apapun kemajuannya, dia bisa mengenal huruf, dia bisa mengenal angka, atau dia bisa menebak apa yang kita tanyakan, mengarang cerita versi dia, itu adalah sebuah kemajuan yang patut kita puji gitu. Dengan pujian itu harusnya dia lebih semangat lagi untuk belajar lebih banyak. Nah sekarang aku mau cerita beberapa kesulitannya. Yang pertama adalah konsisten. Aduh emang konsisten itu ya, kalau kita punya sesuatu tujuan, emang harus untuk mencapai tujuan tersebut kita harus konsisten. Dan konsisten itu tidak mudah. Harus setiap hari membaca buku, ulangi dan ulangi. Itu emang ya, ketika kita punya kesibukan sendiri gitu, terdistrak sesuatu gitu, udah pasti kayak waduh aku lupa, tadi aku belum bacakan buku buat anak aku. Apalagi kayak aku ya, nggak ada ART, dia sekarang punya adik, jadi banyak waktu yang terbagi-bagi. Dan ini aku juga masih harus masih penyesuaian lah ya, karena aku juga sambil membacakan buku untuk emasnya, juga membacakan untuk adiknya. Jadi untungnya ada suami aku, ada keluarga aku yang bisa membacakan buku ketika aku harus mengurus adiknya. Sekarang itu emasnya juga sudah mulai mau sok-sokan membacakan buku untuk adiknya gitu. Jadi dia nunjukin buku, ini loh dek, ini dek, ini apa, kayak gitu-gitu. Sok meniru apa yang menjadi kebiasaan aku dengan emasnya. Perjalanan masih panjang sampai dia bisa sampai ke gemar membaca, jadi konsisten itu benar-benar kayak berat banget ya. Doakan aku supaya aku berhasil, dia bisa sampai gemar membaca tanpa harus dipaksa. Aku harus menemani dia sampai benar-benar dia bisa dilepas dan dia punya keinginan sendiri untuk membaca. Yang kedua adalah masalah waktu. Sebenarnya aku memang dari awal selalu mencoba untuk memberikan waktu membaca buku itu minimal 2 kali sehari, siang dan malam. Ketika punya adik, jadwalnya jadi agak berantakan sih. Ya, ini juga masih penyesuaian buat aku. Gimana membiasakan pola kembali lagi seperti semula gitu. Aku punya waktu untuk emasnya, aku juga punya waktu untuk adiknya. Yang terakhir kesulitannya adalah bahasa. Ya banyak beberapa buku yang aku beli memang bilingual gitu. Emang aku mau mengajarkan dia bahasa bilingual dari sejak dia kecil. Tapi ini kayak masih PR banget buat aku. Bagaimana mengajarkan anak bilingual, aku masih belum tahu sih, masih harus mengobservasi terus. Aku mau ajarin dia bahasa Inggris, bapaknya mau ngajarin bahasa Jepang, kayak gitu tuh kayak dimasukinnya pas kapan. Ketika aku masukin gitu hal-hal yang sederhana,
dia juga sempat bingung kayak gitu. Nah ini aku nggak tahu ini benar atau enggak, jadi aku masih harus menggali banget ini bagaimana kapan sebaiknya membacakan buku. Jadi buku itu kan bilingual, apakah aku harus bahasa Indonesia dulu, terus bahasa Inggris, atau gimana gitu. Sedangkan bahasa sehari-hari kita ya bahasa Indonesia, jadi kayak ya itulah, itu masih PR buat aku. Selama ini sih ngakalinnya sih yang sederhana-sederhana sih, campur-campur gitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada kata-kata bahasa Indonesia, ada kata-kata bahasa Inggris gitu. Ini aku juga masih belajar. Ya siapa tahu teman-teman juga ada apa ya, masukan buat aku. Nah, itu dia beberapa tips yang berdasarkan dari pengalaman aku. Siapa tahu bisa bermanfaat buat ibu-ibu sekalian yang pingin anaknya suka membaca sejak dini. Nah, tidak ada kata terlambat, berapapun usianya, kita ajarkan, kita temenin, kita bacakan berulang-ulang, konsisten. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada masukan atau tambahan dari tips-tips yang aku berikan atau apa ya, saran untuk aku juga, kesulitan-kesulitan yang sudah aku sebutkan tadi, nah boleh di komen, ntar kita bahas bareng yuk. Terima kasih.